Halo semuanya, balik lagi bareng Cica dari Forgotten Kid. Karena Bang Rapenya masih belum sehat, untuk sementara waktu, Cica yang bawain alur ceritanya ya. Semoga kalian bisa terhibur, dan tanpa banyak basa-basi yuk kita check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menceritakan Xun-Er dan Sailin kepada orang-orang Xiao. Mendengar Xiaoyan memiliki 2 istri di benua Daoqi, Xiaoyao lalu berkata, "Hahaha, Xiaoyan, untuk seorang jenius dari klan Xiao sepertimu, kamu harus memiliki 6 istri," ucap dari Xiaoyao. Mendengar itu, semua orang pun tertawa. Entah kenapa, kata-kata itu bisa membuat King Mu'er merasa senang. Dia merasa dia masih punya peluang untuk bisa menjadi salah satu istri dari Xiaoyan. Jenny lalu berkata, "Xiaoyan, leluhurmu begitu menyayangimu hingga dia berkata seperti itu. Itu berarti jika kedua istrimu tidak bisa memasuki dunia kaisar ini, kamu masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 4 istri lagi dari benua ini," ucap dari Jenny. Xiaoyao lalu berkata, "Hahaha, tenang saja Xiaoyan, origin Qi di benua Daoqi sangatlah sedikit. Jadi, sepertinya akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus tahap kaisar. Leluhur tidak usah khawatir mengenai hal itu. Sebelum aku memasuki benua kaisar ini, aku telah meninggalkan sedikit origin Qi di benua Daoqi. Jadi, aku rasa mereka tidak akan kesulitan untuk menembus tahap kaisar," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Jenny berkata, "Xiaoyan, dari ceritamu sebelumnya, aku masih sedikit penasaran atas Genjian. Kamu mengatakan bahwa kamu sebelumnya telah bertemu dengan jenius-jenius lainnya. Lalu, apakah kamu bertemu dengan Genjian juga? Ceritakanlah kepadaku apa yang terjadi kepadanya," tanya dari Jenny. Xiaoyan sebenarnya tidak ingin menceritakan ini kepada Jenny. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu menjawab, "Aku memang bertemu dengannya. Lalu kita bertarung setelah itu. Aku juga membuat pedangnya hancur," ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, "Apa? Pedangnya hancur? Apakah Genjian juga mati?" tanya dari Li Shaolong. Xiaoyan lalu menjawab, "Pedangnya memang hancur, tetapi aku tidak membunuhnya." Long Yan lalu berkata, "Bibi Jenny, kamu tidak tahu situasi saat itu. Ayah sudah sangat sabar, namun Genjian berniat untuk membunuhnya." "Ya, dia benar-benar memaksaku untuk bertarung," ucap dari Xiaoyan. Jenny lalu berkata lagi, "Genjian adalah jenius dari keluargaku. Jika keluargaku tahu kamu telah bertarung dengannya, aku khawatir ayahku akan marah." Xiaoyao lalu berkata, "Lalu apa yang akan terjadi jika ayahmu benar-benar mengetahuinya?" tanya dari Xiaoyao. Mendengar itu, Li Shaolong lalu berkata, "Begini saja, bukankah King Haoran juga seorang pemimpin dari klan iblis? Bagaimana jika hal seperti itu terjadi padamu, King Haoran? Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Li Shaolong kepada King Haoran. "Sepertinya aku mendiskusikan hal ini dengan para tetua sebelum aku mengambil keputusan," ucap dari King Haoran. Jenny lalu berkata, "Jadi menurutmu bagaimana ayahku akan mengambil keputusannya pada saat itu?" King Haoran lalu menjawab, "Baiklah kalau begitu, aku akan sedikit menilai ayahmu Jen Zhongfu. Mengingat karakternya yang tenang dan memiliki pemikiran yang dalam, tetapi sangat keras kepala, aku rasa dia akan melakukan hal yang sama sepertiku. Dia akan mendiskusikannya bersama keluarga Jen lainnya sebelum dia mengambil keputusan. Tetapi sebenarnya, aku ingin bertanya satu hal kepada leluhur klan Xiao. Apakah klan Xiao adalah cabang dari keluarga Jen?" tanya dari King Haoran kepada Xiaoyao. Mendengar itu, Xiaoyan dan Jenny terkejut. Lalu Xiaoyao menatap Jenny dan Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Ya, memang keluarga Jen memiliki hubungan dengan klan Xiao kami. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Di klan Xiao hanya aku, Xiaoli, dan Xiaolong saja yang mengetahuinya.
ucap dari Xiao Yao. Mendengar itu, King Hauran lalu berkata, "Aku sudah menduganya. Itu terlihat dari sikapmu terhadap Nona Jenny." "Kaisar Iblis, kamu memang benar-benar mempunyai pengetahuan yang luar biasa," ucap dari Xiao Yao. Mendengar itu, King Mu'er lalu berkata, "Jika memang seperti itu, lalu kenapa pada saat orang-orang Xiao diserang, kenapa keluarga Jin tidak membantu mereka? Itu kan terlihat aneh sekali. Keluarga macam apa itu?" ucap King Mu'er. Mendengar itu, King Hauran lalu memukul kepala King Mu'er. King Hauran lalu berkata, "Hei, segeralah minta maaf kepada Nona Jenny. Tidak baik berkata seperti itu. Nona Jenny, tolong maafkan perkataan adikku ini. Dia memang agak tengil. Dia tidak pernah memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan." Jenny lalu berkata, "Aku sendiri tidak mengetahuinya." Xiao Yao lalu berkata, "Nona muda Jenny, kamu sama sekali tidak salah mengenai hal ini. Dulu, aku membawa Xiaoli dan juga Xiaolong. Aku berencana untuk pergi ke keluarga Jen, untuk melakukan afiliasi bersama keluarga Jen. Tetapi, kami memutuskan untuk menyembunyikan hal itu dari orang-orang. Itu adalah keputusan yang aku buat bersama Xiaoli dan Xiaolong. Pada saat itu, sebenarnya bukan karena kami ingin memutuskan hubungan bersama keluarga Jen, tetapi kami ingin benar-benar tidak terlalu bergantung pada keluarga Jen saat itu. Memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Jen sekarang," ucap dari Xiao Yao. Lalu King Hauran berkata, "Nona Jenny, saat ini Xiao Mansion berada di wilayah Sangmen City, yang dimana tempat ini adalah tempat keluarga Jen. Aku ingin tahu, apakah keluargamu tidak mengetahui tentang ini semua?" tanya dari King Hauran kepada Jenny. Jenny lalu menjawab, "Aku tidak memberitahu ayahku. Aku hanya memberitahu pamanku." Pada saat itu, aliansi Sangmen pergi keluar untuk membentuk sekutu bersama Xiaoyan agar mendapatkan resep Qinglin Liquid. Kami juga mendirikan Xiaopu ini untuk membantunya. Ketika ayahku mengetahuinya dari pamanku, aku pikir saat itu ayahku hanya memikirkan keuntungan saja. Aku juga tidak menyangka bahwa ayahku akan memberikan seluruh perhatiannya kepada Xiaopu ini setelah dia mengetahuinya, ucap dari Jenny. Setelah itu, semua orang pun menjadi mengerti hubungan antara klan Xiao dengan keluarga Jen. Tetapi, Xiaoyan masih merasa tidak nyaman atas apa yang telah terjadi antara dia dengan Jin Jian sebelumnya. Lalu King Hauran berkata, "Saudaraku, sudah saatnya aku pergi meninggalkan Xiao Mansion kali ini," ucap King Hauran kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Apakah saudara King merasa sudah tidak nyaman berada di sini? Atau apakah aku telah mengecewakanmu kali ini?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak, saudaraku. Aku sendiri mempunyai misi untuk menyatukan semua klan iblis di benua kaisar ini. Ada satu yang harus aku lakukan bersama para tetua klan iblis," ucap dari King Hauran. King Mu'er lalu menunjukkan wajah muram kepada orang-orang ketika dia mendengar kata-kata King Hauran. Xiaoyan yang melihat itu, dia lalu berkata, "Ada apa King Mu'er?" tanya dari Xiaoyan. King Hauran lalu menjawabnya, "Dia sepertinya tidak ingin meninggalkan Xiao Mansion ini, karena dia sudah menganggap kalian semua bagian dari keluarganya. Aku pikir setelah aku kembali ke Istana Iblis, aku mungkin akan membutuhkan King Mu'er untuk membantuku. Tetapi aku juga tidak ingin adikku ini kehilangan keceriaannya karena meninggalkan Xiao Mansion ini. Xiaoyan, bisakah kamu memberiku pendapatmu tentang hal ini?" tanya King Hauran kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawabnya, "Kalau begitu, biarkan saja dia untuk memilih apakah dia akan tetap di sini atau ikut bersamamu," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, King Mu'er lalu berkata, "Seperti yang dikatakan kakakku, ketika dia kembali ke Istana Iblis, dia pasti membutuhkan bantuanku. Jadi, aku akan ikut bersama kakakku kembali ke istana," jawab King Mu'er.
Sebenarnya kami semua juga tidak ingin berpisah denganmu. Jika kamu punya waktu, kamu bisa ke sini kapan saja. Dan anggaplah Xiao Mansion ini rumah keduamu, ucap dari Xiaoyan. Hei pembohong kecil, tetapi jarak antara Xiao Mansion dan Istana Iblis cukup jauh, ucap dari King Mu'er. Xiaoyan lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyuruh seseorang untuk membuat lubang spasial yang mengarah ke Istana Iblis dan Xiao Mansion. Dengan begitu, kamu bisa ke sini kapan saja yang kamu mau. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Xiaoyan. Jenny lalu berkata, itu adalah ide yang bagus. King Mu'er lalu berkata, tetapi Nona Jenny butuh uang yang banyak untuk membangun lubang spasial. Jenny lalu berkata, tenang saja, aku punya banyak uang untuk membangun lubang spasial. Xiao Yao melangkah maju dan berkata, nak, sekarang kamu adalah kepala klan Xiao, dan kamu bertanggung jawab atas urusan klan, ucap Xiao Yao. Tatapan Xiao Yao beralih ke arah King Haoran. Seperti kata pepatah, pernikahan itu penting, perintah dari orang tua. Apakah kamu tidak keberatan jika Mu'er menikah? Tanya Xiao Yao. King Haoran lalu berkata, tentu saja, aku tidak keberatan. Tapi kita harus mendengar pendapat Mu'er dulu, ucap King Haoran. King Haoran menoleh ke arah King Mu'er, lalu dia berkata, maukah kamu menikah dengan Xiaoyan? Tanya King Haoran. Wajah King Mu'er memerah, dia perlahan menganggukkan kepalanya. King Haoran tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, saudaraku, Mu'er sudah setuju. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mau menikah dengan Mu'er? Tanya King Haoran. Xiaoyan menatap Jenny. Jenny tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke arah King Haoran. Xiao Yao berkata, baiklah, sudah diputuskan. Saat kamu sudah menembus Kaisar Bintang 5, aku dan Kaisar Iblis akan menyelenggarakan pernikahan antara kamu dan Mu'er, ucap Xiao Yao. Xiao Jian lalu berkata, oh iya, bukankah Xiao Shao sudah berada di puncak bintang 4 saat memasuki The Blood Killing Cave kan? Dan di sana dia sudah menelan beberapa dari 3 keajaiban. Seharusnya saat Xiao Shao keluar dari dunia fantasi, dia harus menghadapi bencana Kaisar Bintang 5, ucap dari Xiao Jian. King Haoran lalu berkata, saudaraku, Xiao Jian benar. Kenapa bencana Kaisar Bintang 5-mu belum muncul? Tanya King Haoran. Xiaoyan lalu berkata, aku juga tidak tahu kenapa, ucap dari Xiaoyan. Jenny berkata, aku memikirkan sesuatu yang sangat mirip dengan situasi Xiao Shao saat ini. Dikatakan bahwa ada seorang kaisar pernah pergi ke reruntuhan kuno yang mirip dengan The Blood Killing Cave yang memiliki batas tingkatan. Dalam proses penerobosannya, di dalamnya dia juga mendapat hambatan saat promosi dan tidak memunculkan bencana Kaisar Bintang 5. Tapi, tidak lama setelah dia meninggalkan reruntuhan kuno, dia bertemu beberapa musuh. Dia pun bertarung. Tapi tiba-tiba bencana Kaisar Bintang 5 muncul, dan dia mati karena bencana Kaisar itu, ucap dari Jenny. King Haoran lalu berkata, aku pikir masalahnya sih di situ. Saudaraku, apakah kamu pernah bertarung sejak keluar dari dunia ilusi? Tanya King Haoran. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. King Haoran kembali berkata, saudaraku, coba keluarkan teknik bertarungmu, ucap King Haoran. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya. Dauki pun mulai melonjak. Setelah dauki Xiaoyan melonjak, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Suara guntur terdengar. Orang-orang segera keluar aula dan berkata, itu bencana Kaisar Bintang 5, ucap orang-orang. Li Shaolong memberikan Jixin dan kepada Xiaoyan. Lalu dia berkata, ini sudah kusiapkan untukmu, ucap Li Shaolong. Xiaoyan tersenyum dan berkata, hahaha, Shaolong, kamu benar-benar manajer yang baik. Tapi aku tidak membutuhkannya. Adapun untuk alasannya kukatakan nanti, ucap Xiaoyan. Xiaoyan bergegas menuju ruang latihan untuk menghadapi bencana Kaisar Bintang 5. Sementara Xiaoyan menghadapi bencana Kaisar,
ada seorang pria parubaya yang duduk di singgasana Kuildan. Pria parubaya itu bernama Dandian. Ada beberapa orang di depannya. Pria parubaya berkata, "Kenapa mereka belum kembali?" tanya pria parubaya. Orang-orang lalu berkata, "The Blood Killing Cave sudah ditutup. Dan Bingyan dan Danding sampai sekarang belum kembali. Sampai di situ saja kita sudah tahu apa artinya," ucap orang-orang. "Siapa yang berani menyerang Kuildan? Katakan padaku. Siapa orang yang menyerang mereka?" ucap pria parubaya. Tetua satu berkata, "Nona muda adalah seorang jenius yang tiada taranya di antara kaisar bintang 4 di dunia. Dan aku yakin yang menyerangnya juga adalah seorang jenius tiada tara juga," ucap tetua satu. "Itu masuk akal. Tapi jenius mana yang paling mungkin melakukannya?" tanya Dandian. "Ada beberapa orang, yaitu Chaos Immortal, Naga Marah, dan Xiaoyan. Yang paling mencurigakan adalah Xiaoyan," ucap tetua satu. Tetua dua berkata, "Aku telah memaksa para jenius satu persatu. Chaos Immortal dan Naga Marah adalah keluarga binatang. Tapi mereka tidak akan mudah menghadapi Kuildan kita. Yang menjadi ancaman besar bagi kita adalah Xiaoyan," ucap tetua dua. Dan Dian berkata, "Xiaoyan brengsek. Kupikir dia tidak akan lolos dari pengejaran 4 orang yang dikirim olehku saat itu," ucap Dandian. Dandian menoleh ke arah tetua dan berkata, "Siapkan orang-orang, kita akan hancurkan orang-orang Xiao," ucap Dandian. Tetua tiga berkata, "Orang-orang Xiao dan Sangmen adalah sekutu. Sangmen pasti tidak akan membiarkan kita menyerang orang-orang Xiao. Selain itu, Kaisar Iblis dan Xiaoyan bersaudara. Jika kita menyerang orang-orang Xiao, Kaisar Iblis pasti akan menentang kita. Tolong berpikirlah 2 kali," ucap tetua tiga. "Lalu apa yang harus kulakukan?" tanya Dandian. Tetua satu berkata, "Kita bisa mengirim orang untuk memburu Xiaoyan," ucap tetua satu. "Membunuh Xiaoyan saja tidak cukup untuk melepaskan kebencianku," ucap Dandian. Tetua dua lalu berkata, "Selama Xiaoyan mati, orang-orang Xiao tidak akan memiliki alasan untuk terus bekerja sama dengan Liga Sangmen. Dan mereka pasti akan kembali ke Dizhou. Pada saat itulah kita bisa menyerang mereka," ucap tetua dua. "Baiklah, lakukanlah rencana kalian. Tapi ingat, jangan sampai gagal lagi," ucap Dandian. Tetua satu berkata, "Tentu, saat itu kita tidak tahu tentang kekuatan Xiaoyan. Kita benar-benar meremehkannya. Tapi kali ini, dia tidak akan lolos. Setelah keluar dari The Blood Killing Cave, kurasa dia akan segera menerobos ke bintang 5, ucap dari tetua satu. Para tetua mengangguk. Tetua satu lalu berkata, "Menurutku, untuk memastikan bahwa Xiaoyan telah terbunuh, kali ini kita harus mengirim 2 puncak kaisar bintang 6 dan 5 kaisar bintang 6 menengah," ucap dari tetua satu. Dan Dian lalu berkata, "Baiklah, lakukanlah rencana kalian," ucap dari Dandian. Para tetua serentak berkata, "Laksanakan." Pada saat yang sama, ada lusinan orang berjubah hitam duduk bersila di aula Demon Soul. Pemimpin Demon Soul berkata, "The Blood Killing Cave sudah ditutup. Tapi kenapa Soul Shadow belum kembali?" tanya pemimpin Demon Soul. Tetua tiga berkata, "Sepertinya dia diserang oleh seseorang dan terbunuh. Tapi kita tidak tahu siapa yang menyerangnya," ucap tetua tiga. "Soul Shadow adalah seorang jenius. Bagaimana mungkin dia bisa terbunuh?" ucap pemimpin Demon Soul. Tetua dua berkata, "Tidak peduli seberapa kuat dia pasti mati di tangan seorang jenius yang lebih kuat darinya. Menurut laporan dari mata-mata kita, dan Bingyan yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat tidak kembali ke Kuildan. Ada kemungkinan dia cedera atau juga terbunuh," ucap tetua dua. "Aku yakin dan Bingyan tidak akan bisa sampai membunuh Soul Shadow," ucap kepala Demon Soul. Tetua satu lalu berkata, "Tujuan Soul Shadow memasuki dunia ilusi adalah untuk membunuh Xiaoyan."
Tapi sekarang Xiaoyan masih hidup. Dan aku juga mendengar bahwa dia peringkat pertama di The Blood Killing Cave. Jangan-jangan dia yang membunuh Soul Shadow, ucap tetua satu. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten Cica berikutnya ya. Semoga kalian bisa terhibur. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica minta doanya juga ya. Semoga Bang Rape lekas sembuh. Amin. Dan Cica mohon pamit. Assalamualaikum. Dadah.